was sent back alive. But we didn't send the ship because that is a war. Apa yang mungkin terlintas di pikiran kamu jika aku menyebut Korea Utara? Senjata nuklir kah? Kim Jong-un? Mungkin tidak banyak yang terlintas di pikiranmu. Soalnya negara ini amat sangat tertutup. Korea Utara bukanlah destinasi wisata yang bisa jadi rekomendasi ya. Meski tempat ini sekarang udah terbuka untuk umum. Kecuali turis dari Amerika dan Israel. Tapi kamu pasti penasaran, bagaimana sih orang-orang Korea Utara menjalani hidupnya? Oke, aku akan ajak kamu mengunjungi negaranya Kim Jong-un. Tapi sebelum itu, jangan bahas politik dan agama ya. Jangan ambil gambar sembarangan. Bisa kan? Satu-satunya cara untuk bisa berkunjung ke Korea Utara adalah dengan menggunakan pesawat Koryo. Ini hanya bisa kamu akses dengan berangkat ke Beijing terlebih dahulu. Artinya, wajib hukumnya transit ke Cina dulu. Kalau sekarang tahun 2022, jangan kaget kalau sampai di Korea Utara kamu akan menemukan kalender tahun 111. Hah? Iya. Jadi sistem penanggalan ini disebut Juche atau kalender DPRK. Oke, kamu tahu kan kepanjangan DPRK? Democratic People's Republic of Korea atau Republik Demokratik Rakyat Korea. Di sana kamu dilarang menyebut Korea Utara. Oke, kita kembali ke masalah kalender tadi. Kalender Juche dimulai dengan kelahiran pendiri Republik Demokratik Korea yaitu Kim Il-sung yang lahir di tahun 1912. Jadi kamu paham kan kenapa di Korea Utara justru tahun 111? Penanggalan ini dimulai diterapkan di tanggal 9 September 1997 yang bertepatan dengan hari pendirian Republik. Pada saat itu juga surat kabar, kantor berita, stasiun radio, transportasi umum, bahkan akta kelahiran mulai menggunakan tahun Juche. Kita tinggalkan masalah kalender tadi. Itu baru sebagian kecil nih dari keanehan yang akan kita temui selama berada di Korea Utara. Sebelum mulai berkeliling di negara ini, kita butuh pemandu wisata. Tidak boleh tidak. Dan yang kamu lihat ini bukanlah polisi setempat ya, tapi seorang pemandu wisata. Oke, jika kamu mencari gadis muda dan cantik di sini, mungkin akan sedikit sulit. Ini karena mereka direkrut nih menjadi anggota Pleasure Squad atau Gipumjo, yang berarti divisi pemberi kebahagiaan. Atau sebut saja mereka sebagai gadis penghibur para elit dari lingkaran politik Kim Jong-un. Mereka ini adalah gadis-gadis yang berusia antara 13 hingga 15 tahun. Cantik, suara lembut, dan menggoda. Tinggi minimal 170 cm. Yang terpenting masih perawan. Mereka yang masuk kriteria akan direbut dari keluarganya, dikarantina dengan siapapun. Kontraknya selama 10 tahun dan jika menolak nih nyawa taruhannya. Divisi ini pernah dihapus sih tapi diberlakukan kembali di tahun 2015. Setelah 25 tahun mereka dipensiunkan dan disuruh menikah dengan elit politik agar kerahasiaan Pleasure Squad ini terjaga. Sampai di sini kalian mau tetap bertahan berada di Korea Utara dengan segudang aturan anehnya? Kalau kamu tidak tahan, bagaimana kira-kira dengan warganya? Kamu masih ingat kan yang sempat viral karena dilarang tertawa selama 11 hari di Korea Utara? Waduh, aturan ini diterapkan dalam rangka berkabung mengenang 10 tahun kematian Kim Jong-il. Gak cuma dilarang ketawa, warga yang mengalami musibah juga dilarang menangis dengan keras. Aku ulang lagi, tahan gak tinggal di sini? Presiden Kim Jong-un juga sering melakukan kunjungan kerja ke pabrik-pabrik loh, dan dilakukan secara mendadak dan acak. Dan bagi yang dikunjungi, hal tersebut seperti ancaman. Jika kamu tidak memperlihatkan rasa hormat, bukan hanya kamu, keluarga kamu akan dimasukkan ke kamp pendidikan lagi. Memilih diam dan tidak nyerocos mungkin adalah pilihan yang tepat. Ataupun menahan nafas seperti orang ini. Oke, kalau kalian masih ingin bertahan di negara ini, mari kita lanjutkan perjalanan ditemani tour guide yang akan mengawasi setiap langkahmu. Mulai dari keluar hingga kembali ke dalam kamar hotel. Tapi sebelum mulai menjelajah, salah satu kegiatan wajibnya di sana, kamu harus hormat dengan membungkukkan badan di hadapan patung raksasa Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Kalau mau ambil fotonya, harus utuh. Tidak boleh ada bagian tubuh patung yang terpotong. Nah, di sini boleh ambil gambar nih, tapi jangan harap bisa memotret seenaknya. Karena ada beberapa tempat yang sangat privasi
dan haram hukumnya dipotret atau direkam. Salah satunya adalah mengambil gambar di markas militer, pos pemeriksaan, atau kendaraan militer. Memotret prajuritnya juga dilarang, apalagi dalam kondisi tidak resmi. Ini adalah hal yang terlarang nomor 1. Tidak boleh memotret mereka jika sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang berwibawa. Saat berpakaian tidak rapi, sedang tidur, terlihat kelelahan atau sedang mendorong kendaraan mogok seperti ini. Hati-hati. Jadi, tanyakan dulu sama tour guide-nya, apa aja sih yang boleh dan tidak boleh kamu potret ya? Kameramu nanti akan diperiksa. Kalau ada foto yang melanggar, petugas bisa menyitanya atau kamu bisa dipenjara. Ingat, semua tentang aktivitasmu harus diatur di sana. Bahkan sampai pada potongan rambut kamu. Jangan main-main untuk hal yang satu ini. Pemerintah Korea Utara punya aturan yang ketat soal model rambut. Di salon, kamu akan disediakan 15 model potongan rambut untuk wanita dan 15 model potongan rambut untuk pria. Tapi dalam daftar yang diizinkan, kamu tidak akan melihat gaya rambut Kim Jong-un. Gak boleh ada yang menirunya. Wanita yang sudah menikah model rambutnya pun berbeda dengan wanita yang masih single. Kalau rambut pendek berarti udah nikah. Kalau panjang berarti masih single. Kalau pria, gak boleh lebih dari 5 cm. Ada pengecualian sih, kalau sudah tua, boleh punya rambut sepanjang 5 cm. Akan ada polisi fashion untuk itu semua. Ia akan berjaga di tempat umum setiap hari. Yang melanggar, bersiap dengan denda hingga hukuman penjara. Selama berkeliling, kamu akan disuguhkan dengan polisi lalu lintas yang berparas jelita. Karena di Korut, urusan mengatur lalu lintas diserahkan ke tangan para perempuan. Profesi inilah yang menjadi dambaan kaum perempuan di sana. Tapi tidak gampang untuk menjadi polisi lalu lintas di sini. Bukan sembarang perempuan yang bisa berdiri dengan anggun di tengah jalan, berseragam dengan tongkat di tangannya. Ada seleksi yang super ketat dan syaratnya, wanita tersebut harus menarik, berusia muda dan masih lajang. Alasannya sederhana, karena merekalah yang mewakili citra Pyongyang. Usia adalah yang paling vital. Ini karena normalnya, wanita Korut menikah di usia 26 atau 27 tahun. Jadi kalau udah lewat usia ini, otomatis pengatur lalu lintas ini harus mencari pekerjaan baru. Dan kabarnya, polisi lalu lintas dipilih secara pribadi oleh Presiden Kim Jong-un. Oke, sudah selesai jalan-jalannya. Sebagai kenang-kenangan di Korea Utara, kamu boleh beli souvenir. Tapi itu harus di toko yang disetujui pemerintah juga.